welcome back. Kali ini aku mau sedikit flashback, aku mau sedikit review juga telenovela zaman dulu yang digandrungi oleh semua kalangan orang di Indonesia, yang dibintangi oleh artis papan atas dan juga penyanyi. Sekarang dia lebih menekuni dunia tarik suara, yang bernama Thalia. Yeay. Jadi tuh dulu tuh waktu telenovela masuk ke Indonesia itu tuh Thalia itu menjadi sosok yang sangat penting di pertelenovelaan Meksiko, karena semua telenovela yang dibintangi oleh si Thalia ini sangat booming banget dan juga sangat terkenal banget. Jadi ini adalah 4 telenovela yang aku rekomendasiin, ya udah aku tonton tentunya. Langsung aja kita lihat yang pertama. Jadi yang pertama di sini tuh ada Maria Mercedes. Di sini Thalia akan berperan sebagai Maria Mercedes tentunya. Telenovela ini menceritakan Maria Mercedes adalah gadis yang muda, yang miskin, yang ditinggalkan oleh ibunya. Jadi Maria Mercedes ini tinggal bersama ayahnya dan saudara-saudaranya. Ayahnya itu adalah seorang pemabuk, dan tadi ibunya telah meninggalkan mereka waktu Maria masih kecil. Karena harus menghidupi keluarganya, Maria Mercedes ini harus bekerja berjualan tiket lotre dan juga kadang-kadang menjadi badut di jalan. Kemudian di sini ada Santiago del Olmo. Santiago ini sudah tua dan juga sakit-sakitan. Si Santiago ini tahu kalau dia itu sedang sekarat. Suatu pagi ketika ia berada di taman, si Santiago ini melihat Maria sedang berjualan lotre di taman itu, dan si Santiago ini mendapatkan ide mana kalau Santiago ini menikahi si Maria. Jadi alasannya si Santiago ini ingin menikahi Maria itu hanya ingin membuat marah si Malvina. Bibinya si Santiago ini ingin menguasai hartanya si Santiago semuanya. Kemudian Maria menyetujui ide dari si Santiago tersebut, karena si Santiago ini menjanjikan kepada Maria itu Maria akan mendapatkan banyak keuntungan dari kalau nanti dia menikah dengan si Santiago. Jadinya Maria setuju untuk melakukannya. Ketika si Santiago meninggal, pastinya si Maria ini menguasai semua harta dari si Santiago. Dan si Maria itu tentunya akan menjadi kepala keluarga. Karena hal itu tuh membuat si Malvina ini marah banget ke Maria dan gak suka banget. Pokoknya si Malvina itu ingin banget menyingkirkan si Maria dari tempat itu dan ingin menguasai hartanya si Santiago. Di rumahnya si Santiago itu mereka itu tinggal bareng sama bibinya, dan bibinya itu memiliki 2 orang anak, 1 cewek 1 cowok. Jadi mau gak mau si Malvina itu tinggal bersama Maria. Kalau misalnya si Malvina ini, karena Malvina itu kan gak rela banget hartanya si Santiago jatuh ke Maria, jadinya dia mau gak mau terpaksa tinggal bersama si Maria. Karena Maria tinggal bareng sama Malvina dan kedua anaknya, si Maria lama-kelamaan itu menyukai anak dari Malvina yang bernama Jorge Luis. Ketika Malvina mengetahui hal tersebut, dia itu mendorong anaknya untuk menikahi si Maria. Jadi kalau misalnya Maria sama Jorge Luis menikah, otomatis hartanya itu bisa dikuasai oleh si Jorge Luis. Jadi nanti setelah mereka menikah, dan pikirannya Malvina itu nanti setelah mereka menikah itu si Maria bakal ditendang dari rumah itu karena hartanya udah jatuh ke tangannya si Jorge Luis. Jorge Luis ini adalah anak yang benar-benar penurut banget, dia tuh dikendalikan banget sama si Malvina. Tapi si Jorge Luis ini lama-lama merasakan cinta yang diberikan oleh Maria kepada si Jorge Luis. Jadi nanti lama-lama Jorge Luis ini menyukai si Maria. Cerita cinta mereka tuh rumit. Nanti Maria bertemu kembali dengan ibu kandungnya. Ibu kandungnya sudah menikah sama orang lain dan memiliki anak. Ibunya juga bilang kalau dia tuh menyesal udah ninggalin Maria dan anak-anak yang lain, gitu-gitu ceritanya. Cerita telenovela ini rumit banget, tapi karena kerumitan itu telenovela ini disukai oleh masyarakat Indonesia dan disukai oleh banyak orang. Oke, next telenovela yang berikutnya, yang kedua, yaitu Marimar. Baru denger judulnya aja udah terngiang di kepala iringan lagunya.
yang Marimar. Au. Telenovela ini bercerita tentang seorang gadis miskin yang tinggal bersama kakek neneknya di sebuah gubuk di pinggir pantai, yang jatuh cinta dengan pemuda kaya yang bernama Sergio, yang tinggalnya tak jauh dari tempat tinggalnya si Maria. Jadi tuh awal muawalnya si Marimar ketemu dengan si Sergio itu waktu Marimar itu mencuri di perkebunannya si Sergio, dan diketahui para tukang kebunnya dan mau dihakimi waktu itu, dan si Sergio-nya untung datang dan menyelamatkan Marimar. Pada saat itulah Marimar udah mulai suka kepada Sergio, dan Sergio sering datang ke gubuknya Marimar. Sayangnya cinta mereka itu harus terhalang restu dari ibu tirinya si Sergio yang bernama Angelica. Jadi nanti tuh Angelica itu membakar tempat tinggalnya si Marimar di gubuk itu. Kan Marimar itu kan tinggal sama kakek neneknya, juga sama seekor anjing yang bernama Pulgoso. Nanti pada saat Angelica membakar gubuknya Marimar, nanti kakek neneknya meninggal dan Marimar selamat dan Marimar itu dibawa sama Romo pergi ke kota, kalau nggak salah ke kota, dan si Romo itu memberikan pekerjaan kepada Marimar jadi pembantu, kalau nggak salah. Dia menjadi pembantu di rumahnya orang kaya yang ternyata majikannya itu adalah ayah kandungnya si Marimar. Tuh tahu kalau misalnya Marimar itu anaknya dari majikannya itu, ceritanya bagus banget. Nanti Marimar itu memiliki kotak, di kotaknya itu tuh ada fotonya orang tuanya dan bibinya Marimar itu, saudaranya ayahnya Marimar itu lihat kotak itu dan lihat fotonya ayah kandungnya si Marimar itu, dan terungkaplah kalau ternyata Marimar ini adalah anak dari majikannya Marimar. Selama ini ayah kandungnya itu tuh udah nyari Marimar kemana-mana dan nggak mendapatkan. Ternyata emang takdir, akhirnya mereka bertemu. Kehidupan Marimar itu langsung berubah drastis dan nanti balas dendam ke Angelica. Jadi itu dulu tuh waktu Marimar miskin itu tuh si Marimar tuh pernah dijebak mencuri perhiasannya si Angelica, dan dia harus ngambil perhiasan itu di lumpur. Dan nanti ada adegan di mana waktu Angelica menjual rumahnya yang kalau nggak salah akan dibeli oleh si Marimar, nanti sertifikat rumahnya itu dimasukin ke lumpur dan nanti Angelica disuruh ngambil sertifikat itu di kubangan lumpur. Jadi sama seperti yang dulu dilakukan oleh si Marimar, sama seperti yang dulu dilakukan Angelica kepada Marimar, dan sekarang Marimar membalasnya seperti itu. Nanti setelah Marimar menjadi orang kaya itu, Marimar berubah nama menjadi Bella Aldama agar si Sergio dan orang-orang di sekitarnya itu tidak mengetahui kalau ternyata dia adalah Marimar. Next, drama yang berikutnya, drama yang ketiga, yaitu Maria Cinta yang Hilang atau Maria La del Barrio. Telenovela ini berkisah tentang cinta segitiga di antara Maria, Luis Fernando, dan juga Soraya. Maria tadinya itu adalah seorang gelandangan yang kemudian diangkat anak oleh ayah Luis Fernando. Di sisi lain itu udah ada si Soraya itu memiliki cinta yang bertepuk sebelah tangan dengan Luis Fernando. Nanti lama-kelamaan Luis Fernando malah jatuh cinta kepada si Maria. Hal ini akan membuat si Soraya murka dan benci banget kepada si Fernando. Jadi kebenciannya Soraya double karena Maria itu udah mengambil cintanya si Fernando dan juga ayahnya si Fernando. Jadi tambah bencilah si Soraya ini kepada si Maria. Nanti itu Maria itu sempat stres, dan dia kan punya anak tuh sama Luis Fernando. Nanti anaknya itu tuh dikasih ke orang waktu si Maria itu bawa anaknya jalan ke taman itu, anaknya itu dikasih ke orang penjual lotre kalau nggak salah, dan dia lupa untuk ngambil lagi tuh anak. Jadinya anaknya udah benar-benar hilang gitu, dan akhirnya 14 tahun berselang dan Maria itu selama 14 tahun itu tuh mencari terus anaknya yang hilang, anaknya laki-laki, terus mencari dan akhirnya dia mendapatkan kembali, tapi dia tuh nggak langsung bilang kalau itu anaknya gitu. Jadi tuh perlahan-lahan dia itu suka perhatian banget kepada anaknya, baik banget kepada anaknya. Dan di sisi lain Maria itu waktu dia kehilangan anaknya, si Fernando itu memutuskan untuk adopsi anak
anak wanita yang bernama Tita. Jadi anak lelakinya Maria itu bernama Nandito. Kan Maria itu udah ketemu si Nandito, seneng banget dong, dan dia tuh perhatian banget sih sama Nandito. Pergi kemana-mana, pokoknya apa kebutuhannya si Nandito itu dia penuhi. Dan suatu ketika si Tita itu mengetahui kalau misalnya si Maria ini, ibunya itu suka pergi sama lelaki. Nah, dikira Tita itu si ibunya ini berselingkuh sama si Nandito, yang membuat Tita tuh marah, dan dia memberitahukan informasi ini tuh ke ayahnya, dan ayahnya juga cukup marah juga sih kalau nggak salah. Dan akhirnya Maria kalau nggak salah menceritakan ke suaminya kalau ternyata itu adalah anaknya. Ini cerita pokoknya complicated banget, ruwet banget, panjang banget, tapi ini telenovela ini seru banget untuk ditonton. Next, drama yang terakhir, drama yang keempat, berjudul Rosalinda. Rosalinda itu dikenalnya tuh suka naruh bunga mawar diselipin di telinganya sini, jadi cantik tambah cantik gitu. Telenovela ini mengisahkan tentang gadis penjual bunga yang menikah dengan pria kaya yang bernama Fernando Jose. Karena sang ibu tiri Fernando tidak setuju dengan pernikahan mereka, maka segala upaya dilakukan untuk memisahkan mereka. Emang ya ibu tiri itu di mana-mana gitu kali ya, tapi nggak juga sih. Ini ibu tiri yang di telenovela aja. Salah satunya yaitu dengan menjebloskan ibu dari Rosalinda yang bernama Soledad ke dalam penjara. Jadi ibu tirinya si Fernando itu tuh nuduh ke Soledad kalau Soledad itu yang telah membunuh ayahnya si Fernando. Jadi itu si Soledad itu dikambing hitamkan oleh si ibu tirinya si Fernando. Nyebelin banget sih, gemes banget sih waktu dulu nonton ini, gemes banget. Fernando terus mengetahui hal itu, jadi tuh diadu domba gitu, dan dia tuh Fernando kecewa banget sama si Rosalinda. Akhirnya si Fernando itu meninggalkan Rosalinda dan juga putrinya. Kalau nggak salah waktu itu putrinya masih kecil sih ya. Tak sampai di situ, ibu tirinya si Fernando itu menculik anaknya Rosalinda. Jahat banget kan, udah di ibu kandungnya Rosalinda dituduh, sekarang anaknya pun diculik sama ibu tirinya Fernando. Karena hal itu tuh si Rosalinda itu menjadi gila, dan si Rosalinda itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Suatu malam rumah sakit jiwa itu terbakar, dan untungnya Rosalinda itu selamat, bisa menyelamatkan diri dari kebakaran itu, dan akhirnya selamat. Tetapi orang-orang yang dicintai oleh Rosalinda itu merasa yakin kalau misalnya si Rosalinda itu udah mati. Kemudian Rosalinda dinyatakan menghilang karena tubuhnya itu nggak ditemuin, dan mungkin kan karena kebakaran jadi mungkin udah jadi abu atau apalah gitu. Pokoknya keluarganya bilang Rosalinda itu udah nggak ada gitu. Dan akhirnya si Rosalinda ini ditemukan oleh si Alejandro. Alejandro pun mengubah nama Rosalinda menjadi Paloma Dorantes. Dan akhirnya Alejandro ini menjadikan dia penyanyi terkenal, dan lama-kelamaan Paloma ini menyukai Alejandro. Sementara itu Fernando Jose menikahi sepupunya Rosalinda yang bernama Fedra. Fedra itu emang udah suka sama Fernando Jose itu dari awal. Rosalinda memperkenalkan Fernando Jose itu ke keluarganya si Rosalinda. Jadi Fedra udah mulai menyukainya dan suka menggoda-goda Fernando, siapa tahu Fernando Jose bisa menyukai Fedra dan melupakan Rosalinda gitu. Tapi ternyata Fernando Jose tetap menyukai si Rosalinda. Hidup Rosalinda dan Alex bahagia bersama. Namun suatu saat waktu Rosalinda dan Alex menghadiri konsernya Fernando Jose, dan waktu itu Fernando Jose juga menjadi seorang penyanyi, dan mereka diundang ke konsernya Fernando. Akhirnya si Rosalinda bertemu kembali dengan si Fernando, dan Rosalinda mengingat kenangan-kenangan indah bersama si Fernando Jose. Kalau nggak salah ini adalah telenovela terakhir dari si Thalia, karena Thalia waktu itu memutuskan untuk berhenti di dunia perfilman karena Thalia lebih memilih untuk menekuni dunia tarik suara, karena waktu itu Thalia itu menjadi penyanyi yang sangat terkenal juga. Jadi di lain menjadi artis yang terkenal, dia juga menjadi penyanyi yang terkenal. Jadi dia lebih memilih untuk menekuni dunia tarik suara. Sampai dengan hari ini dia masih menyanyi. Ini adalah 4
telenovela yang pernah dibintangi oleh si Thalia, yang tentunya udah aku tonton dan recommended banget buat kalian tonton bagi yang belum tonton. Tapi emang telenovelanya ini cukup panjang episodenya, jadi mungkin bagi kalian yang bosan dengan telenovela atau film yang sekarang udah nggak booming lagi di Indonesia, mungkin akan bosan. Tapi ini telenovela ini dulu itu bener-bener digandrungin banget sama ibu-ibu, sama anak muda, sama anak-anak zaman dulu. Itu telenovela ini benar-benar digandrungi sebelum ada drama-drama dari Korea. Telenovela ini menjadi tontonan yang wajib ditonton dulu. Kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat-lihat lagi lah gitu. Oke? Jadi sekian dulu review telenovela dari aku yang dibintangi oleh Thalia. Semoga kalian menyukainya dan dapat terhibur. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dan sampai jumpa. Bye.